Pace bene, saya menemukan satu buku yang ditulis oleh Hieronymus, dia yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Yang buku ini, yang dia tulis ini berjudul De Perpetua Virginitate Beate Mariae versus Helvidium. Nah, masih berbicara tentang Maria Virgine, Maria Perawan, tetapi isinya semakin menarik untuk dibaca. Mengapa? Karena ternyata isu tentang keperawanan Maria ini bukan hanya menyangkut tentang pribadi Maria, oke? Tetapi menyangkut adanya pandangan bahwa orang yang menikah itu memiliki anak, perempuan yang menikah memiliki anak dipandang lebih tinggi dari perempuan yang tidak menikah dan hidup sendiri. Nah, Hieronymus dalam buku itu mau memberikan pandangan bahwa tidak dengan sendirinya seorang wanita yang tidak menikah dan tetap perawan dalam hidupnya, dalam hidup sendiri, tidak dengan sendirinya orang ini adalah lebih rendah dari mereka yang menikah. Itu juga termasuk ide yang terungkap entah secara implisit atau juga secara eksplisit meskipun tidak begitu tegas dalam buku De Perpetua Virginitate Beate Maria versus Helvidium ini. Para culprit, saya masih mengingatkan bagi saudara semua yang tertarik untuk mendengarkan sabda, bisa diikuti video yang linknya saya buat di deskripsi ini. Satu pendekatan yang sederhana, kita coba mendengar bacaan itu yang kita yakini bahwa itu berguna bagi hidup rohani kita. Nah, apa mau kita bahas di sini? Isu virginitas Maria itu tidak hanya berhenti pada inse dalam diri Maria sendiri, tetapi ada konteks kultur juga yang dibahas di sana dan tentu terkait dengan teologi juga. Dan antropologi juga, kemanusiaan, sosioantropologis pada masa itu, situasi sosioantropologis pada masa itu. Nah, kita lihat apa yang ditulis oleh Hieronymus ini. Mungkin beberapa kita sudah terbiasa mendengar namanya Hieronymus. Di kesempatan lain disebut juga Girolamo dalam bahasa Italia. Dia lebih dikenal sebagai penerjemah kitab suci itu ke dalam bahasa Latin. Tetapi dia ternyata menulis pembelaan ini juga. Ketika ia berhadapan dengan Helvidius. Siapa Helvidius? Tidak banyak yang diketahui tentang dia selain bahwa dia itu menolak ajaran tentang keperawanan Maria. Dan dia berkata bahwa Maria itu sebenarnya memiliki anak. Ketika dikatakan oleh kitab suci, ada saudara dari Yesus. Berarti itu adalah anak kandung dari Maria. Dan tidak benar bahwa Maria itu tetap perawan. Itu pemikiran dari Helvidius. Tidak banyak yang diketahui tentang Helvidius. Justru ia lebih dikenal ketika dia di-counter oleh Hieronymus. Nah, buku itu sendiri judulnya tadi sudah kita katakan De Perpetua, Perpetuus, Perpetua, Perpetuum. Itu artinya abadi, senantiasa, kekal. Kata sifat ya, De Perpetua Virginitate. Virginitate itu kata benda dalam bentuk ablativus, keperawanan yang kekal, tentang keperawanan yang kekal dari Maria yang bahagia, Beate Mariae, versus Helvidium. Mengapa ditulis Helvidium? Nah, sebenarnya kita bisa bahas juga dalam bahasa Latin ini, karena adversus più accusativo menjadi Helvidium, tidak Helvidius ditulis, tetapi Helvidium, accusativo singolare dari nama Helvidius. Nah, kita masuk ke dalam ide tulisan itu. Dikatakan di sini bahwa Hieronymus mengenalkan di bab pertama, bagian awal dari buku ini, ia memperkenalkan persoalan. Apa itu? Bahwa pandangan Helvidius itu menolak
keperawanan Maria dengan mengutip ayat kitab suci. Oke, Helvidius menawarkan ayat kitab suci seperti Markus 6 ayat 3, Matius 13 ayat 55 sampai 56. Ini berkaitan dengan ada pernyataan tentang ada saudara dari Yesus. Nah, jawabannya sebenarnya sudah pernah kita bahas bahwa istilah adelphos yang dipakai dalam kitab suci itu tidak berbicara tentang saudara kandung dalam arti keturunan dari Maria juga. Nah, ada orang berkata masa kini ya, bagaimana bisa kata saudara ini dimengerti sebagai orang lain? Kan sudah jelas ditulis saudara, maka itu adalah saudara Yesus, anak kandung Maria. Kita sudah pernah berbicara tentang ini. Tetapi sekali lagi, tidakkah pantas dipercaya Hieronymus ini? Dia menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Dia tahu bahasa Yunani. Dia lahir di Italia bagian timur laut dikatakan. Oke, lalu dia pindah ke Roma untuk studi ilmu antik, ilmu sastra antik, lalu kemudian tinggal di Yerusalem juga. Lalu dikatakan juga bahwa Santo Hieronymus membela ide keperawanan tentang Maria ini untuk menunjukkan nilai yang mau ditawarkan oleh Hieronymus itu sendiri, bahwa keperawanan yang dimiliki oleh Maria itu tidak mesti dipandang sebagai sesuatu yang lebih rendah, baik oleh society, masyarakat, juga oleh gereja. Santo Hieronymus mempertahankan keperawanan Maria dengan argumen teologis dan spiritual. Ia menunjukkan bahwa keperawanan Maria adalah mukjizat yang menunjukkan keagungan Allah. Bagaimana bisa? Kan dia sudah melahirkan ini dan itu. Kan jawabannya mukjizat Allah. Mengapa tidak mungkin? Dan bahwa keperawanan Maria adalah keadaan yang memungkinkan Maria sepenuhnya menyerahkan dirinya. Ada yang berkata, apa untungnya untuk Maria? Teologi adalah ilmu spekulatif. Hieronymus membuat spekulasinya. Dengan disebut tetap sebagai perawan, di sana kita temukan penegasan bahwa Maria itu totalmente, secara menyeluruh, memberikan hidupnya kepada Allah. Itulah teladan iman yang sejati. Kita tahu Maria itu dipandang sebagai teladan orang beriman. Begitulah cara orang beriman, memberi seluruh hidupnya kepada Allah. Dan karena itu pemberian dirinya yang sepenuhnya kepada Allah ditunjukkan dengan tetap menjaga dirinya yang suci, murni bagi Allah, dan semata-mata mengabdi kepada Allah saja. Ia juga menegaskan bahwa keperawanan Maria bukanlah keadaan yang tidak wajar atau tidak manusiawi. Nah, jangan dipandang sebelah mata bila perempuan itu tetap dipandang sebagai perawan. Jangan dianggap seperti kurang martabatnya. Melainkan suatu keadaan yang dapat dijalani oleh orang-orang yang telah disucikan bagi Allah. Nah, secara itu tadi saya katakan di awal, implisit dan juga ada eksplisitnya. Implisit bahwa Hieronymus menegaskan hidup selibat itu adalah salah satu cara yang dikehendaki oleh Allah juga. Nah, itulah bisa dibilang sebagai salah satu ide umum yang ditawarkan oleh Hieronymus dalam bukunya De Perpetua Virginitate, Beate Maria versus Helvidium. Nah, akhirnya kita lihat sebenarnya tidak sesederhana untuk mengulas historisitas peristiwa ini, konsep ini, tetapi nilai teologis, spiritual, dan juga konteks kulturalnya kita temukan. Apa situasi? Dan kita tahu di zaman Paulus juga sudah ada perbincangan semacam ini. Mana
hidup selibat atau hidup menikah. Nah, akhirnya dalam gereja masa kini kita tahu keduanya itu dipandang sebagai sakramen hidup pelayanan, begitu ya. Imamat yang mewakili dari kehidupan selibat ini disebut sebagai sakramen pelayanan, demikian juga sakramen perkawinan, juga pelayanan. Semoga berguna video ini dan pace bene.